Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Sani Prabawa dengan NPM 2308260224. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang saya buat untuk blok basic system organ, cardiovascular, respiratory system, and digestive system. Di sini saya mengambil topik mengenai sistem kardiovaskular. Tapi sebelum masuk ke topiknya, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu struktur daripada jantung. Struktur daripada jantung di sini saya bagi menjadi 4 subtopik utama, yaitu lapisan, ruang, katup, dan juga otot pada jantung. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu lapisan jantung. Jadi jantung itu memiliki 3 lapisan utama, yaitu endokardium, miokardium, dan juga perikardium. Pertama kita masuk ke bagian endokardium. Endokardium itu merupakan lapisan terdalam dan juga memiliki struktur yang tipis yang terdiri dari jaringan endotelial. Fungsi utama dari endokardium itu adalah melapisi ruang dan juga katup-katup yang ada pada jantung. Kemudian kita masuk ke bagian tengah jantung, yaitu miokardium. Miokardium merupakan lapisan tengah yang memiliki struktur tebal yang terdiri dari otot jantung, yang fungsi utamanya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi dan juga relaksasi ritmis. Kemudian bagian lapisan terluar pada jantung yaitu perikardium atau epikardium. Peri atau epikardium merupakan lapisan terluar dan juga memiliki struktur yang tipis yang terdiri dari jaringan ikat dan sel-sel lemak, yang fungsinya yaitu untuk melindungi dan juga melapisi jantung. Selanjutnya kita masuk ke bagian ruang jantung. Ruang pada jantung itu memiliki ruang yaitu atrium dan juga ventricle. Nah, dalam anatomi jantung, atrium adalah 2 ruang kecil yang terletak di bagian atas jantung, yang dimana pada atrium itu terbagi menjadi 2, yaitu atrium dexter dan juga atrium sinister. Sedangkan ventricle itu dikenal sebagai bilik jantung, adalah 2 ruang yang lebih besar yang terletak di bagian bawah jantung, tepatnya di bagian bawah daripada atrium tadi. Jadi ventricle itu juga terdiri dari 2 bagian, yaitu ventricle dexter dan juga ventricle sinister. Kemudian kita masuk ke katup. Katup pada jantung itu memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup pulmo, bikuspid, dan juga aorta. Nah, untuk katup trikuspid terletak di antara atrium dexter dan juga ventricle dexter. Kemudian katup pulmo memiliki atau terletak di antara ventricle dexter dan arteri pulmonalis. Kemudian katup bikuspid itu dikenal juga sebagai katup mitral, yaitu katup yang terletak di antara atrium sinister dan juga ventricle sinister. Yang terakhir adalah katup aorta. Katup aorta itu terletak di antara ventricle sinister dan juga aorta. Kemudian kita masuk ke bagian otot. Otot pada jantung memiliki 4 otot, yaitu otot atrium, otot ventricle, dan juga otot excitatory, serta otot dari atau serabut konduksi atau penghantar khusus dari jantung itu sendiri. Kemudian kita masuk ke sistem kardiovaskular. Apa sih sistem kardiovaskular itu? Sistem kardiovaskular adalah merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan juga pembuluh-pembuluh darah. Dari sistem kardiovaskular saya bagi menjadi 4 subtopik, yaitu siklus dan sirkulasi, hukum Frank Starling, sistol dan diastol, kemudian yang terakhir adalah bunyi jantung. Untuk siklus dan sirkulasi jantung itu ada yang ke paru-paru dan juga ada yang ke seluruh tubuh. Bagaimana sih mekanisme kerja jantung? Jadi yang pertama, darah masuk melalui vena cava superior dan inferior pada jantung, kemudian masuk ke atrium dexter. Nah, dari atrium dexter ke ventricle dexter melalui katup trikuspid. Nah, darah-darah yang masuk itu kan kaya akan karbon dioksida tuh. Nah, dari ventricle dexter itu dikirim ke pulmo melalui arteri pulmonalis, melewati
katup pulmo. Nah, kemudian akan diisi oksigen darah tersebut, kemudian masuk ke atrium sinister melalui vena pulmo. Kemudian dari atrium sinister ke ventricle sinister melewati katup bicuspid atau mitral. Nah, dari ventricle sinister itu kemudian darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta dan melewati katup aorta. Nah, kemudian di sistem kardiovaskular itu sendiri dikenal atau ada disebut mengenai hukum Frank Starling. Apa sih hukum Frank Starling itu? Hukum Frank Starling itu berbunyi, dalam batas fisiologis, jantung akan memompakan semua darah dari vena menuju aorta tanpa ada bendungan. Nah, kemudian di sistem kardiovaskuler juga ada yang dikenal sebagai sistol dan diastol. Apa sih sistol dan diastol itu? Jadi tekanan darah sistol adalah tekanan pada pembuluh arteri ketika jantung berkontraksi. Sedangkan tekanan darah diastol itu merupakan tekanan ketika jantung berelaksasi. Nah, pada sistem kardiovaskular juga terdapat bunyi jantung ya. Bunyi jantung itu sendiri ada dua bunyi, yaitu loop dan dup. Nah, suara loop merupakan suara jantung pertama atau S1 yang disebabkan oleh penutupan katup tricuspid dan mitral yang memungkinkan aliran darah dari atrium ke ventricle dan mencegah aliran balik. Suara dup merupakan suara jantung kedua atau S2 dan disebabkan oleh penutupan katup semilunar, yaitu aortik dan pulmonari, yang membebaskan darah ke sistem sirkulasi paru-paru dan juga sistemik. Sekian presentasi yang saya berikan. Kemudian saya akan menunjukkan, nah di sini beberapa referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map tersebut. Sekian presentasi yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.